Lihat teman-teman, semenjak dia hamil badannya seperti babi gendut pemalas. Tega sekali kamu, Mas, menghinaku di depan teman-temanmu. Penghinaan ini akan aku balas nanti. Aku tidak pernah menyangka saat perutku membesar maksimal menanti kelahiran buah hati kami, palu godam takdir justru menghantamku. Di hari aku seharusnya merayakan 9 bulan kehamilan, aku diperlakukan seperti sampah, ditendang keluar bersama janin yang sedang kupeluk. Namun, kehancuran itu adalah fondasi kebangkitanku yang paling kejam, paling manis, dan paling drastis. Aku berdiri di ambang ruang tengah, kedua tangan menopang punggung yang terasa pegal, namun penuh kebahagiaan. Di dalam diriku, sang buah hati, hasil cinta yang ku percaya tulus selama ini, sudah menghitung hari, mendesak untuk melihat dunia. 9 bulan penantian ini bukan hanya tentang membesarkan janin, tetapi juga tentang memelihara kembali bara pernikahan kami yang sempat meredup. Malam ini, aku telah menyulap rumah kami menjadi galeri miniatur impian. Aku ingin merayakan 2 hal: kelahiran anak kami yang sebentar lagi tiba, dan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Semua tamu sudah datang. Wajah-wajah kerabat dan rekan kerja Rian bertebaran, membawa aroma parfum mahal dan obrolan formal yang tertahan. Aku dalam balutan gaun maksi sutra berwarna champagne yang memeluk perut buncitku, merasa seperti seorang ratu yang sedang menunggu sang raja pulang dari medan perang. Semua sudah siap, Nyonya. Lilinnya sudah menyala dan champagne non-alkohol sudah di dalam pendingin. Bisik Mbok Yati, pengasuh kami yang sudah seperti keluarga. Aku tersenyum, mengelus perutku lembut. Terima kasih, Mbok. Kau boleh beristirahat sekarang. Aku ingin menjadi orang terakhir yang menyambutnya. Angin malam masuk dari jendela, membawa aroma bunga sedap malam yang sengaja aku pesan dari Bogor. Semuanya sempurna. Aku telah menghabiskan 2 minggu terakhir merencanakan kejutan ini. Bahkan harus bersekutu dengan sekretaris Rian, Siska, untuk memastikan jadwalnya kosong malam ini. Setidaknya itulah yang kukira. Jariku bergerak menyentuh kalung yang melingkari leherku. Hadiah Rian saat bertunangan. Aku ingat betapa kuat janji yang kami ukir di bawah bulan purnama itu. Janji untuk selalu bersama, untuk membangun keluarga besar yang hangat. Namun, jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam dan Rian belum juga tiba. Senyumku mulai menipis, digantikan oleh kecemasan yang perlahan merayap. Para tamu mulai berbisik-bisik, melirik arloji mereka. Aku berusaha mempertahankan ketenangan, meyakinkan diri bahwa Rian pasti sedang terjebak kemacetan parah di jalan tol. Tepat pukul 9:15, suara deru mesin mobil Audi Rian memecah keheningan. Jantungku langsung berdebar kencang, kali ini bukan karena kegugupan, melainkan karena lega yang membanjiri. Aku memberi isyarat kepada para tamu untuk bersembunyi di balik tirai beludru dan sofa besar. Aku berjalan pelan menuju pintu utama. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban tubuhku, tetapi karena seluruh harapan malam ini bertumpu pada kaki-kaki yang mulai terasa goyah. Rian masuk. Ia terlihat sedikit berantakan,
Dasi kupu-kupunya miring dan jaket jasnya tergantung di bahu. Wajahnya tidak menunjukkan kelelahan khas pulang kantor, melainkan keanehan. Terdapat sedikit rona merah muda di lehernya. "Sayang, kau terlambat," kataku, mencoba berbisik manja sambil memeluknya. Namun, ia menepis pelukanku dengan gerakan yang terasa dingin. "Aku ada urusan mendadak, Luna. Kenapa kau masih di sini? Seharusnya kau sudah tidur. Lihat perutmu itu. Kau butuh istirahat," katanya. Suaranya terdengar tidak sabar dan sedikit kasar. Seketika, semua kegembiraan dalam diriku runtuh. Tapi aku tidak ingin menyerah. Ini adalah malam kami. "Aku menyiapkan sesuatu untukmu, Rian. Ikut aku," bisikku, meraih tangannya yang terasa dingin. Aku menuntunnya melewati ruang tengah yang gelap. Tempat di mana para tamu menahan nafas dalam keheningan. Aku sengaja memimpinnya bukan ke ruang makan, melainkan ke kamar utama kami. Aku telah mendekorasi kamar itu dengan rangkaian mawar putih dan ratusan lilin aromaterapi yang menenangkan. Aku ingin kejutan kami dimulai di sana, di tempat kami membangun janji suci. Saat kami tiba di depan pintu kamar, Rian berhenti. Ia tampak gelisah. "Ada apa di dalam? Ini sudah larut, Luna," desaknya, berusaha menarik tangannya. "Tunggu sebentar," kataku. "Aku hanya perlu menyalakan lampu utamanya." Aku mendorong pintu kamar perlahan. Ruangan itu hanya diterangi oleh puluhan lilin kecil yang menciptakan bayangan romantis. Aku melangkah masuk, diikuti Rian. Aku baru saja hendak menekan saklar lampu ketika indera penciumanku menangkap sesuatu yang asing dan sangat menusuk. Aroma parfum wanita yang terlalu manis, bukan milikku. Lalu aku melihatnya. Di atas meja nakas tergeletak 2 gelas kristal yang baru terisi setengah. Sisa cairan merah berkarbonasi yang kuingat betul hanya kusiapkan untuk pesta kami. Dan di lantai teronggok selembar kain sutra hitam yang samar-samar ku kenali sebagai syal mewah yang baru Rian belikan untuk Siska minggu lalu. Jantungku mulai berdetak tidak normal. Iramanya kacau balau, seolah-olah berusaha keluar dari tulang rusukku. Rasa dingin yang menusuk menyelimuti sekujur tubuhku, mengalahkan panas yang biasanya kurasakan saat hamil besar. "Rian, ada apa ini?" Aku menoleh ke belakang, tetapi Rian sudah tidak di sana. Ia berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, namun matanya memancarkan kemarahan yang aneh. Aku melangkah lebih jauh, melewati tirai syir yang membatasi area tidur. Dan di sana, di ranjang kami yang luas, di antara spray satin berwarna abu-abu yang baru kubeli untuk menyambut kelahiran anak kami, kejutan yang sesungguhnya menanti. Di hadapanku, Rian, suamiku, sedang memeluk seorang wanita. Wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Siska, sekretaris pribadinya, yang seharusnya membantuku merencanakan kejutan romantis ini. Siska mengenakan kemeja putih Rian yang longgar, dan saat mereka menyadari kehadiran kami, Siska hanya tersentak kaget, namun tidak menunjukkan rasa malu sedikit pun. Ia bahkan berani menatapku dengan sorot mata menantang. Dunia seolah berhenti berputar. Udara di kamar itu tiba-tiba terasa tebal dan beracun. Semua cahaya lilin mendadak terasa meredup.
hanya menyisakan kegelapan yang pekat. Aku tidak bisa mengeluarkan suara. Aku hanya bisa merasakan ledakan hebat di dada, diikuti rasa mual yang melilit. Lebih parah dari mual trimester pertama. Aku ingin berteriak, tetapi pita suaraku tercekat. Rian melihatku berdiri terpaku dengan perut menjulang, segera bangkit. Ia buru-buru menutupi tubuh Siska, seolah aku adalah orang asing yang baru saja menerobos masuk. "Luna, kenapa kau di sini?" teriak Rian. Suaranya penuh amarah, seolah aku yang melakukan kesalahan fatal. "Rian, apa-apaan ini?" Akhirnya suaraku keluar, terdengar seperti bisikan serak yang pilu. "Aku menyiapkan pesta pijutan. Aku hamil 9 bulan. Dan kau bermesraan dengan sekretarismu di kamar kita sendiri." Aku melangkah maju. Air mata panas sudah membasahi pipiku. "Siska, kau membantuku merencanakan pesta ini, dan ini yang kau lakukan." Siska tersenyum sinis, senyuman yang menyiratkan kemenangan mutlak. "Maaf, Bu Luna, tapi kejutan ini jauh lebih menarik, bukan?" Kemarahan menguasai akal sehatku. Aku mendekat, hendak meraih lengan Siska, tetapi Rian dengan sigap menghalangiku. "Jangan sentuh dia," bentak Rian. Matanya merah menyala. "Jangan sentuh dia!" Aku tertawa, tawa yang terdengar histeris dan pecah. "Dia tidur dengan suamiku, Rian, di ranjang kita, di malam ulang tahun pernikahan kita." Suaraku yang keras rupanya terdengar hingga ke ruang tengah. Dalam hitungan detik, tirai beludru tersingkap. Semua tamu yang tadinya bersembunyi, kini berdiri di ambang pintu kamar kami, menyaksikan adegan yang seharusnya menjadi kejutan romantis, kini berubah menjadi drama murahan yang memalukan. Wajah-wajah mereka menunjukkan campuran kaget, jijik, dan kasihan. Rian melihat bahwa seluruh rahasianya terbongkar, memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya, serangan balik. Ia harus menyelamatkan reputasinya dengan menghancurkan diriku. "Iya, aku tidur dengannya. Puas?" Rian berteriak di depan para tamunya, menunjukku dengan jijik. "Aku lelah berpura-pura, Luna. Aku lelah hidup dalam pernikahan yang mandul dan hampa." Kata-kata itu menusukku lebih dalam daripada pisau terpanas. Aku refleks memegang perutku yang besar. "Mandul, Rian, aku hamil. Anakmu ada di sini, 9 bulan. Aku berteriak, suaraku bergetar hebat. Rian menyeringai kejam. "Hamil? Siapa yang bisa menjamin itu anakku? Hah? Kau selalu menyusahkan. Aku butuh penerus, Luna. Bukan wanita lemah yang tidak becus mengurus rumah tangga dan tidak mampu memberiku keturunan yang sah tanpa drama." Aku terhuyung. Bagaimana ia bisa mengatakan itu? Setelah semua perjuangan kami, setelah semua janji yang ia ucapkan saat dokter mengonfirmasi kehamilan ini. Kau pembohong. Justru kau yang pembohong. Kau mengikatku, kau menghancurkan hidupku. Lihat dirimu, Luna. Kau hanya beban. Kau gemuk, kau cengeng, kau menjijikkan. Rian meludah. Setiap kata adalah cambukan yang menghancurkan sisa-sisa harga diriku. Para tamu hanya bisa terdiam, membatu. Beberapa wanita menutup mulut mereka. Syok. Aku mencoba mendekat, memohon penjelasan yang lebih manusiawi. Tetapi Rian sudah kehilangan kendali. Di matanya, aku bukan lagi istrinya, melainkan sekadar hambatan yang harus disingkirkan. "Keluar dari sini, Luna.
Aku sudah muak. Aku akan mengurus surat cerai besok pagi. Dan jangan pernah menginjakkan kaki lagi di rumah ini. Ini juga rumahku. Aku membalas. Air mata dan amarah bercampur menjadi satu. Bukan lagi. Rian maju selangkah. Ia mengangkat tangannya. Bukan untuk memukul, tetapi untuk mendorongku. Dalam kondisi hamil besar, keseimbanganku sangat rapuh. Dorongan Rian itu tidak terlalu kuat, tetapi cukup untuk membuatku kehilangan pijakan. Aku tersentak ke belakang. Dinding kamar yang baru didekorasi dengan penuh cinta itu menjadi sandaran terakhirku sebelum aku tersungkur ke lantai marmer yang dingin. Kepalaku terbentur sedikit, tetapi rasa sakit yang sesungguhnya menjalar dari perut bagian bawah. Rasanya seperti ada sesuatu yang ditarik paksa dari dalam, diikuti oleh nyeri tajam yang membuatku kesulitan bernafas. Aku mengerang, mencengkram perutku erat-erat. Luna, salah satu tamu wanita mencoba maju, tetapi Rian menahannya dengan pandangan mengancam. Jangan ada yang ikut campur, dia hanya sedang drama. Cepat, bawa dia keluar dari rumahku, perintah Rian kepada para pelayan. Aku tidak lagi mendengar teriakan Rian atau bisikan para tamu. Yang kudengar hanyalah detak jantungku yang berpacu liar dan rasa sakit yang semakin intens. Kontraksi yang mengerikan dan prematur. Aku berbaring di lantai, melihat suamiku berdiri di atas tubuhku. Wajahnya dipenuhi kebencian. Sementara Siska memeluk lengannya dengan ekspresi puas. Pergi, sekarang juga. Rian menendang pelan kakiku yang terserak di lantai. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang hancur keping-keping, aku berusaha bangkit. Rasa sakit itu tak tertahankan, tetapi aku tidak mau mati di depan pria yang baru saja menendangku keluar dari hidupnya. Aku merangkak, lalu berdiri dengan susah payah, memegangi perutku yang terasa kejang. Aku berjalan tertatih-tatih, melewati kerumunan tamu yang kini menatapku dengan iba. Keheningan yang mematikan mengikuti setiap langkahku. Saat aku melewati ambang pintu, aku toleh ke belakang, menatap Rian untuk terakhir kalinya. Kau akan menyesali ini, Rian. Kau akan menyesalinya, bisikku, meskipun aku tahu ia tidak akan mendengarnya. Aku keluar dari rumah mewah itu. Lilin-lilin romantis yang kusiapkan masih menyala, tetapi hanya menerangi jalan keluar menuju kegelapan. Aku melangkah di atas aspal yang dingin. Gaun sutra champagneku kini terasa basah dan kotor. Aku hamil 9 bulan. Baru saja dipermalukan di depan publik, dicampakkan, dan diusir dari rumahku sendiri. Rasa sakit fisik akibat kontraksi semakin kuat, menyatu dengan rasa sakit emosional akibat pengkhianatan. Aku berdiri di pinggir jalan, di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, sendirian. Dengan satu-satunya teman sejati yang tersisa, janin yang sedang berjuang di dalam rahimku. Malam itu, pesta pengkhianatan di ujung penantian 9 bulan telah mengubahku menjadi seonggok daging yang terluka, terdampar di jalanan kota metropolitan dengan masa depan yang sama sekali tidak pasti. Aku harus bertahan. Demi anak ini, aku harus bertahan. Aku tidak ingat bagaimana aku sampai di sana. Yang kuingat hanyalah rasa sakit yang merobek, bukan hanya di bagian bawah perutku, tetapi juga di seluruh jiwa. Jalanan aspal yang dingin
tendangan brutal Rian, dan kemudian kekosongan yang diisi oleh deru sirene dan wajah buram seorang wanita asing yang terus menggenggam tanganku. Dunia mendadak berubah menjadi putih steril, berbau antiseptik, dan dipenuhi suara detak monitor yang konstan. Kontraksi datang seperti gelombang pasang, menarikku ke dasar jurang. Setiap dorongan adalah pengingat bahwa di luar sana, Rian sedang tertawa, menikmati kebebasan dari beban yang kini kubawa sendiri. Nyonya, dorong lagi, sedikit lagi. Suara dokter dan perawat terasa jauh. Aku berteriak, bukan karena rasa sakit fisik semata, tetapi karena pengkhianatan yang terlalu besar untuk ditampung oleh tubuhku yang kelelahan. Aku melahirkan dalam kemarahan yang membakar, dalam kehancuran yang total. Ketika tangisan itu pecah, bukan tangisan nyaring, melainkan rengekan lemah, seperti suara anak kucing yang kedinginan. Aku merasakan kepedihan yang tak tertandingi. Bayi perempuan, prematur tuan, beratnya sangat rendah. Mereka segera membawanya pergi. Aku hanya sempat melihat sekelebat kulit merah muda yang rapuh, kepala yang terlalu besar, dan mata yang tertutup rapat. Dia kecil, sangat kecil, seolah-olah kehadirannya di dunia ini pun belum diizinkan sepenuhnya. Aku ditinggalkan sendirian di ruang bersalin yang dingin, dengan selimut tebal yang gagal menghangatkan jiwaku. Aku telah melahirkan, tetapi tidak ada euforia, tidak ada kelegaan. Yang tersisa hanyalah lubang menganga di hati dan kebenaran yang pahit. Putriku lahir di tengah badai yang diciptakan oleh ayahnya sendiri. 2 hari aku terbaring. Mereka menempatkanku di kamar kelas 3, kamar sempit dengan tirai pemisah yang usang karena si dermawan yang membawaku ke sini hanya mampu menanggung biaya dasar. Setiap detik adalah siksaan. Aku harus berulang kali meminta perawat untuk mengizinkanku melihat bayiku yang terperangkap dalam kotak kaca inkubator di ruang NICU. Aku menatapnya dari balik kaca. Tanganku gemetar menempel di permukaannya yang dingin. Dia berjuang melawan udara, melawan gravitasi, melawan takdir kelahirannya yang tergesa-gesa. Rian, tentu saja, dia tidak datang. Bahkan, satu pesan singkat pun tidak ada. Keluarganya, mereka bahkan tidak repot-repot mengirim karangan bunga basa-basi. Dinding rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan, bagiku, adalah penjara yang menjulang tinggi. Mengekspos betapa tidak berharganya diriku di mata mereka. Aku dan anakku hanyalah sampah yang telah berhasil mereka singkirkan. Selama 2 bulan berikutnya, hidupku disandera oleh mesin dan ketidakpastian. Hari-hariku dihabiskan di antara bangsal dan kursi tunggu NICU. Aku hanya bisa menangis dalam diam, membiarkan air mata membasahi jilbabku yang sudah lusuh. Dokter berulang kali menekankan bahwa bayi prematur membutuhkan perawatan intensif, nutrisi terbaik, dan yang paling penting, biaya yang tak terhingga. Tagihan, tagihan, tagihan. Mereka menumpuk di meja perawat, mengancam untuk menelanku hidup-hidup.
Uang yang kupunya dari sisa tabungan dan perhiasan yang sempat kuselamatkan perlahan menguap, disedot oleh biaya medis yang mencekik. Pada akhir bulan kedua, dengan berat hati dan kondisi yang masih sangat rentan, aku memutuskan untuk keluar dari rumah sakit, membawa putriku yang kini kupanggil Adelia pulang. Rumah ibu, tempat berlindung terakhirku. Jauh dari kemewahan rumah Rian yang berlantai marmer. Rumah ini adalah bangunan tua di pinggiran kota, berbau apek dan lembab, dengan cat dinding yang mengelupas. Ibu sudah meninggal 5 tahun lalu, dan rumah itu dibiarkan kosong, tertutup debu dan kenangan yang menyakitkan. Aku menidurkan Adelia di ranjang sederhana yang sudah dibersihkan. Dia terbungkus selimut tebal, tubuhnya yang kecil masih diselimuti kabel-kabel monitor portabel yang kupinjam dari klinik. Kehadirannya adalah satu-satunya alasan aku masih bernapas. Malam itu, aku duduk di lantai dapur yang dingin, dikelilingi oleh tumpukan surat peringatan pembayaran. Susu formula khusus prematur, harganya selangit. Dokter menganjurkan terapi fisik. Aku bahkan tidak memiliki pekerjaan. Aku terperangkap. Aku adalah seorang sarjana yang dipaksa menjadi ibu rumah tangga selama 5 tahun. Sekarang diusir tanpa aset sepeser pun, dengan bayi sakit di tangan. Keputusasaan meremas jantungku hingga tak bersisa. Aku menyandarkan kepala di lutut, menangis tanpa suara, memohon kepada langit agar ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Aku merasa begitu lemah, begitu hina. Aku telah kehilangan martabatku, suamiku, dan kini aku hampir kehilangan kemampuan untuk memberi makan anakku. Tidak, aku tidak boleh menyerah, bisikku serak. Aku harus mencari sesuatu, apapun, barang berharga, warisan kecil ibu, apapun yang bisa kujual untuk membeli waktu. Aku bangkit, menyeret kakiku yang terasa berat, menuju ke gudang kecil di belakang rumah. Gudang itu gelap, dipenuhi sarang laba-laba dan tumpukan barang rongsokan yang ditutupi terpal. Bau tanah basah dan debu tua langsung menyeruak. Aku menyalakan senter ponselku. Cahayanya menari di antara bayangan. Di sudut, tertutup tumpukan majalah usang, aku menemukan sebuah kotak kayu jati tua yang terkunci. Kotak itu familiar, itu milik ayah. Ayah meninggal ketika aku masih kuliah, meninggalkan sedikit warisan yang, menurut Rian, sudah habis untuk menutupi utang perusahaan kecil ayah. Rianlah yang mengurus seluruh administrasi aset ayah setelah kami menikah. Tanganku gemetar saat meraih kotak itu. Kunci aslinya sudah hilang. Aku mengambil palu dari tumpukan perkakas ayah dan memukul gemboknya dengan sekuat tenaga, melepaskan semua frustrasi dan amarah yang kutahan selama berbulan-bulan. Gerak! Kunci itu patah. Aku membuka tutup kotak itu. Di dalamnya, bukan tumpukan perhiasan atau foto lama. Ada beberapa map tebal berwarna coklat, rapi dan terawat, serta sebuah buku catatan bersampul kulit yang sudah menguning. Aku menarik map pertama. Mataku terpaku pada kop surat yang tercetak jelas. PT Cakrawala Adiguna. Sertifikat kepemilikan saham mayoritas. Napas tertahan di tenggorokanku. PT Cakrawala Adiguna
adalah perusahaan distribusi alat berat yang dulu hampir dibeli oleh perusahaan Rian. Perusahaan itu gagal dibeli karena ayahku menolak tawaran mereka. Rian selalu mengatakan bahwa perusahaan itu sudah bangkrut total, hanya tersisa utang dan tumpukan besi tua. Tapi di tanganku kini tertera dokumen legal yang menyatakan bahwa ayahku adalah pemegang saham mayoritas dan kepemilikan itu secara hukum diwariskan kepadaku. Bukan hanya saham, tetapi juga beberapa properti komersial yang nilainya tak terbayangkan saat ini. Kepalaku pening. Aku menjatuhkan diri di tumpukan karung goni yang lembab. Ini adalah harta, sebuah kekayaan yang, jika benar, akan mengangkatku dari jurang kemiskinan dan membayar seluruh tagihan Adelia hingga 10 tahun ke depan. Rian. Sebuah nama berbisik di telingaku, dingin dan menusuk. Rian tahu. Dia pasti tahu tentang kotak ini. Dia yang mengurus semua warisan ayah. Dia yang menyingkirkanku dari semua aset itu. Dia yang meyakinkanku bahwa tidak ada yang tersisa kecuali hutang. Dia tidak menyembunyikan kotak ini di brankasnya, melainkan di rumah ibuku, di gudang tua yang tak akan pernah kupikirkan untuk kujelajahi. Dia ingin aku tetap miskin, lemah, dan tak berdaya. Dia tidak hanya mencuri cintaku, dia juga mencuri masa depanku dan masa depan anakku. Nadi di pelipisku berdenyut keras. Tiba-tiba rasa lelah dan keputusasaan menghilang, digantikan oleh gelombang energi yang gelap dan mematikan. Aku kembali ke kamar tidur, memeluk Adelia yang terlelap. Dia begitu mungil, begitu polos. Dia tidak tahu bahwa dia adalah alasan mengapa ibunya kini berdiri di persimpangan antara kehancuran dan balas dendam. Aku mengangkat Adelia ke pangkuanku, mendekapnya erat. Bau popok dan lotion bayi memenuhi indraku. "Dengar sayang," bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar, namun dipenuhi tekad yang membara. Aku membiarkan air mataku menetes di pipi mungilnya. Ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata janji. Mereka mengira kita lemah. Mereka mengira kita telah hancur. Mereka mengira aku akan mati perlahan dalam kemiskinan, seperti yang Rian rencanakan. Aku mengambil sehelai dokumen saham itu, meremasnya hingga permukaannya berkerut. Ini bukan lagi kertas. Ini adalah senjataku. Mereka menendangku keluar, ayahmu, mempermalukan ibu di depan semua orang. Dia membiarkanmu lahir prematur dan sakit tanpa memedulikanmu sedikit pun. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap mata Adelia yang tertutup. Aku bersumpah di depan saksi satu-satunya, malaikat kecilku yang rentan. Demi darah yang kita bagi, demi kehinaan yang telah kita telan, aku bersumpah di depanmu, Adelia. Aku akan menggunakan semua yang ayahmu sembunyikan ini untuk menghancurkannya. Aku akan membuatnya menyesal telah membuatku menjadi musuhnya. Mereka ingin melihatku jatuh. Tidak. Mereka akan melihatku bangkit dan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Hingga Rian dan keluarganya satu persatu berlutut meminta ampun.
aku tidak akan lagi menjadi wanita yang lemah dan bodoh. Aku mencium kening Adelia. Rasa sakit telah membeku, berubah menjadi baja di dalam diriku. Hamil 9 bulan, aku dipermalukan dan ditendang. 2 bulan kemudian, aku menemukan kunci untuk memicu kehancuran total Rian. Ini adalah janji darah kita, sayang. Mulai sekarang, hidupku bukan lagi tentang bertahan hidup. Hidupku adalah tentang pembalasan. Aku mendekap dokumen-dokumen itu seolah-olah itu adalah harta karun yang paling berharga. Malam itu, di rumah tua yang sepi, seorang ibu yang hancur mentalnya telah mati. Yang tersisa adalah seorang wanita yang siap berperang, bersenjatakan rahasia warisan yang tak terduga, dan didorong oleh api kebencian yang murni. Rian, bersiaplah. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, aku yang akan memegang kendali. 2 bulan. Hanya 60 hari yang memisahkan antara perempuan yang meringkuk di lantai marmer dengan perut besar, ditendang keluar oleh suaminya sendiri, dan sosok yang kini duduk di kursi eksekutif yang dingin ini. Aku menatap pantulan diriku di jendela kaca setinggi langit-langit. Di lantai 30 gedung perkantoran mewah, di jantung ibu kota. Sosok di sana bukan lagi aku yang ku kenal. Dulu, rambutku dikuncir seadanya, wajahku polos tanpa riasan, dan mataku memancarkan kelelahan seorang istri yang berusaha keras menjaga keharmonisan rumah tangga yang rapuh. Kini, rambut hitamku dipotong tegas, sebahu, ditata rapi dengan kilau yang mahal. Sepasang mata itu, yang dulunya mudah menangis, sekarang dibingkai oleh riasan smoky eyes yang tajam, memancarkan kalkulasi dan jarak. Aku mengenakan power suit berwarna charcoal grey yang dibuat khusus. Kainnya dingin menyentuh kulit, seolah menjadi perisai bagi hati yang baru saja dioperasi besar-besaran. Aku tidak hanya mengubah kulit luar, aku mengubah inti diriku. Rasa sakit di malam aku melahirkan, jauh dari Rian, sendirian, hanya ditemani bidan dan rasa pengkhianatan yang mendidih, telah bertransformasi menjadi energi yang membakar habis segala keraguan. Bayiku, putraku, kini dirawat dengan penuh kasih oleh perawat profesional di apartemen yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk intrik yang kini menjadi santapanku. Dia adalah jangkar dan motivasiku. Aku harus kuat, bukan hanya untuk balas dendam, tetapi untuk memastikan masa depannya terjamin. Sesuai perhitungan Sinta, kerugian bersih mereka bulan ini mencapai angka terburuk dalam 5 tahun terakhir. Suara Daniel memecah keheningan yang mahal itu. Daniel Pramudia. Dia adalah kawan lama. Seorang pengacara korporasi yang brilian yang kebetulan pernah naksir padaku di masa kuliah. Ketika aku mendatanginya 2 bulan lalu, bukan untuk mengemis simpati, melainkan untuk meminta jasa profesionalnya mengelola warisan mendiang ayah yang selama ini sengaja kusembunyikan dari Rian. Sebuah warisan yang ternyata jauh lebih besar dari yang Rian bayangkan. Daniel menatapku dengan campuran terkejut dan hormat. Dia tidak pernah bertanya mengapa. Dia hanya bertanya,
apa targetmu? Jawabanku saat itu singkat, dingin, dan pasti. Aku ingin Rian melihat kerajaannya runtuh, dan aku ingin dia tahu siapa yang meruntuhkannya. Daniel tersenyum tipis. Aku bisa mengaturnya. Kini, kami duduk di meja marmer panjang di ruang rapat pribadiku. Di hadapanku terhampar laporan finansial perusahaan Rian, yang kini seharusnya menjadi milik Rian seutuhnya setelah kepergianku. Jelaskan kepadaku, pintaku, menyandarkan punggung, membiarkan Daniel memegang kendali data, sementara aku memegang kendali strategi. Rian terlalu sibuk bermain peran sebagai CEO yang sukses di mata selingkuhannya, Vina, sehingga ia melupakan esensi bisnis. Jelas Daniel menunjuk beberapa grafik merah. Dia menyetujui 2 proposal investasi berisiko tinggi demi memamerkan likuiditas perusahaan. Dan yang terburuk, dia menempatkan Vina sebagai kepala divisi pemasaran. Divisi itu sekarang lebih mirip kasino pribadi. Aku menyeringai tipis. Ini bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum kepuasan seorang ahli bedah yang melihat pisau bedahnya bekerja tepat sasaran. Keputusan yang ceroboh. Aku sudah menduga itu, gumamku. Rian selalu memiliki ego yang rapuh. Setelah menyingkirkanku, dia pasti merasa perlu memvalidasi kekuasaannya dengan gaya hidup yang lebih mewah dan mitra yang lebih glamor. Vina adalah parasit yang sempurna untuk mempercepat kehancurannya. Bagaimana dengan proses pengumpulan aset? Tanyaku, beralih ke hal yang paling penting. Sudah 48% dari total saham minoritas yang beredar berhasil kita amankan melalui berbagai perusahaan cangkang. Tidak ada yang mencurigai bahwa semua itu berakhir di tangan satu entitas. Jawab Daniel memajukan map berlabel Project Phoenix. Dalam 2 minggu ke depan, saat mereka melakukan RUPS mendadak untuk menutupi defisit, kita akan menjadi pemegang saham terbesar kedua dan yang paling vokal. Aku mengambil pena emas di meja, memutarnya perlahan. Warisan ayah telah memberiku amunisi yang tak terduga. Ayah selalu mengajarkanku bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kerahasiaan dan waktu. Pastikan Rian tidak mendapat angin sama sekali. Biarkan dia tenggelam dalam euforia palsu karena berpikir dia telah memenangkan segalanya. Tentu saja, di mata publik dan di mata Rian, Nyonya Sinta, mantan istri CEO, masih sedang dalam masa berkabung dan pemulihan pasca melahirkan. Mungkin di luar kota atau luar negeri. Tidak ada yang tahu bahwa Nyonya Sinta kini adalah S, pemilik sah dari konsorsium investasi baru yang tiba-tiba muncul di bursa. Aku mengangguk puas. Nama SA adalah identitas baruku di dunia bisnis. Dingin, efisien, tanpa emosi. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka menyadari bahwa mereka menjual saham mereka kepada musuh. Daniel, aku ingin pertemuan dengan para pemegang saham kunci yang kecewa dengan manajemen Rian.
Aku tidak ingin mengambil alih perusahaan yang bangkrut. Aku ingin mengambil alih perusahaan yang baru saja diselamatkan dari kebodohan suaminya. 2 bulan adalah waktu yang singkat untuk membangun sebuah kekaisaran, tetapi cukup lama untuk mengubah wanita yang lembut menjadi baja yang ditempa api. Aku tidak pernah tidur lebih dari 4 jam sehari. Sisanya kuhabiskan untuk mempelajari akuntansi forensik, hukum korporasi, dan seluk-beluk pasar modal. Tubuhku terasa lelah, tetapi pikiranku terasa tajam. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku akan melihat foto kecil putraku di dompet, dan memori tentang wajah Rian yang jijik saat menendangku kembali muncul, menjadi stimulan yang paling efektif. Suatu sore, saat aku keluar dari kantor Daniel setelah rapat darurat mengenai strategi pembelian obligasi, aku merasakan sebuah tatapan yang berat. Lobi gedung perkantoran ini sangat ramai, tetapi aku bisa merasakan energi itu, energi yang sangat kukenal, bercampur dengan kebingungan dan sedikit keputusasaan. Aku sengaja berjalan perlahan menuju mobil hitam yang sudah menunggu. Aku mengenakan gaun sutra berwarna burgundi yang memeluk lekuk tubuhku dengan elegan. Sepatu hak tinggi lubutinku mengeluarkan bunyi klik yang berirama di lantai marmer. Aku berjalan dengan postur yang sempurna, tegak, kepala mendongak, tanpa menoleh, tanpa menunjukkan bahwa aku menyadari kehadirannya. Di dekat tiang pilar, di samping deretan pot tanaman besar, berdiri Rian. Penampilannya sedikit berantakan. Ia tidak lagi mengenakan setelan mahal yang biasa ia kenakan. Jasnya terlihat kusut, dasinya longgar. Ada lingkaran gelap di bawah matanya, dan wajahnya menunjukkan ketegangan yang tidak pernah ada sebelumnya. Dia pasti ada di sini untuk bertemu dengan beberapa klien, atau mencari investor baru yang bisa menalangi dana perusahaan yang mulai menipis. Matanya menyusuri diriku dari ujung kaki hingga kepala. Itu bukan tatapan pengagum, melainkan tatapan pengenalan yang terperangkap dalam keraguan. Aku bisa mendengar napasnya tercekat dari jarak itu. Dia melihat siluet tubuhku yang kini ramping, berkat diet ketat dan olahraga intensif. Rambutku yang baru, dan aura otoritas yang menguar dariku. Aku sengaja berbalik sedikit saat mencapai pintu keluar, hanya cukup untuk memberikan pandangan sekilas padanya. Mataku bertemu dengan matanya. Dalam sepersekian detik itu, Rian membeku. Ia pasti berpikir, mungkinkah itu Sina? Tetapi ia segera menepis pikiran itu. Bagaimana mungkin Sinta, istri rumah tangga yang selalu mengenakan daster dan takut berbicara di depan umum, bisa memiliki aura seperti ini? Sosok di depannya adalah seorang wanita bisnis yang sangat sukses. Seorang ratu bisnis yang tampak tak tersentuh, yang mungkin menghasilkan puluhan miliar dalam sehari. Ia pasti berpikir, wanita ini mirip Sinta, tetapi dia terlalu berkelas, terlalu kuat, terlalu dingin. Aku memberinya pandangan sekilas. Pandangan yang sama yang mungkin kuberikan pada seorang office boy yang menghalangi jalanku. Tidak ada cinta, tidak ada benci, hanya ketidakpedulian mutlak. Aku
Aku melihat Rian mengambil satu langkah maju, seolah ingin memanggil namaku. Tetapi keraguan itu mencengkramnya. Dia tidak yakin siapa aku, dan yang lebih penting, dia takut untuk mendekati aura kekuasaan yang terpancar dariku. Daniel sudah berdiri di samping mobil, membukakan pintu untukku. Aku masuk tanpa menoleh lagi. Saat mobil mulai melaju perlahan, meninggalkan Rian yang masih berdiri terpaku di lobi, aku menghela napas panjang yang baru kusadari kutahan. "Kau melihatnya?" tanya Daniel sambil menyalakan mesin. "Ya," jawabku. Suaraku stabil, tanpa getar. Dia terlihat buruk. Kekacauan finansial mulai memakan mentalnya. Dia juga mulai mencarimu, mencoba menghubungimu melalui kerabat jauh. Mungkin karena dia merasa bersalah, atau mungkin karena dia membutuhkan uang warisan ayahmu yang dia kira bisa dia kendalikan. Aku mengeluarkan cermin kecil dari tas tangan, memeriksa riasanku. Semuanya sempurna. Biarkan dia mencari, kataku. Suaraku kini mengandung lapisan es yang tebal. Biarkan dia mencari wanita yang dulu dia kenal, wanita yang dia rendahkan. Yang akan dia temukan hanyalah hantu. Aku telah mati 2 bulan yang lalu, Daniel. Dan yang lahir kembali adalah seseorang yang akan mengakhiri permainan ini. Aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang bersinar di bawah cahaya senja. Di balik gedung-gedung itu, kekacauan finansial Rian kian memburuk, persis seperti yang kurencanakan. "Waktunya sudah dekat, Daniel," kataku, mencengkram tas di pangkuanku. "Minggu depan, aku ingin secara resmi mengajukan tuntutan cerai. Pastikan tuntutan itu disertai dengan klaim hak asuh penuh dan pembagian aset yang akan membuatnya berlutut." Daniel mengangguk. Matanya menunjukkan kekaguman yang bercampur dengan sedikit rasa takut terhadap transformasi radikal ini. "Bagaimana kalau dia mencoba memohon, Sinta? Bagaimana kalau dia datang padamu, menyesal?" Aku tersenyum. Senyuman yang tidak pernah kuberikan pada Rian. Itu adalah senyum predator. "Jika dia datang kepadaku, Daniel, pastikan dia tahu bahwa dia tidak datang kepada seorang mantan istri yang terluka. Dia datang kepada seorang investor yang sedang mempertimbangkan pengambil alihan aset yang salah urus." Metamorfosis ini selesai. 2 bulan keheningan dan kerja keras telah mengubahku dari korban menjadi pemain catur utama. Rian baru saja melihat sekilas tentang badai yang akan datang, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa badai itu memiliki nama lamanya. Pintu jati yang tebal itu terbuka, dan aku merasakan seluruh alam semesta seolah-olah berputar, menempatkanku tepat di porosnya. Ini adalah ruang direktur utama, ruangan yang selama bertahun-tahun diduduki oleh Rian, tempat ia merencanakan setiap langkah finansialnya, dan ironisnya, tempat ia secara diam-diam membangun sarang pengkhianatan di bawah hidungku. Namun, kini kursi itu milikku. Kursi direktur utama itu terbuat dari kulit hitam yang mewah, berat, dan terasa dingin saat aku menyentuh sandarannya. Di belakangku, jendela setinggi langit-langit menyajikan pemandangan Jakarta yang sibuk.
Pemandangan yang dulu hanya bisa kulihat sebagai istri yang menunggu di rumah. Kini, aku melihatnya sebagai pengendali. Aku menyandarkan tubuhku. Rasa lelah yang sempat menumpuk akibat reorganisasi yang intensif selama 8 minggu terakhir, di mana Daniel menjadi mentor dan tamengku, kini tergantikan oleh energi dingin yang fokus. Aku bukan lagi wanita hamil yang rapuh dan diusir. Aku adalah Nyonya Adisti, pemilik sah dari 51% saham mayoritas perusahaan ini, didukung oleh aliansi strategis yang tak terpecahkan. Di hadapanku, di seberang meja mahoni yang mengkilap, terhampar 2 buah kursi tamu yang sengaja kusiapkan. Kursi itu diletakkan sedikit lebih rendah dari kursiku, sebuah penempatan visual yang menggarisbawahi hierarki yang baru. Aku melihat jam tangan, tepat pukul 10. Saatnya pembalasan disajikan. Ketukan di pintu terdengar. Pelan dan ragu. Suruh mereka masuk. Perintahku datar kepada sekretaris baruku, seorang wanita profesional yang sangat efisien, yang menggantikan asisten Rian yang dulu selalu tersenyum sinis padaku. Pintu terbuka dan mereka masuk. Rian melangkah lebih dulu. Wajahnya campuran antara kebingungan dan kemarahan yang tertahan. Ia masih mengenakan setelan mahalnya, namun aura arogansi yang biasa menyelimutinya kini tampak retak. Di belakangnya, mantan selingkuhannya. Wanita yang berhasil membuat Rian mengusirku dalam kondisi hamil tua, mengikutinya. Matanya menyapu ruangan dengan rasa ingin tahu yang berlebihan sebelum pandangannya jatuh padaku. Hening yang mematikan menyelimuti ruangan itu. Rian berhenti tepat di tengah ruangan. Matanya membelalak, fokusnya terpaku pada satu objek, kursi direktur utama yang kududuki. Adisti, apa-apaan ini? Suaranya terdengar serak, tidak lagi bernada memerintah seperti biasanya. Apa yang kau lakukan di ruanganku? Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Senyum itu terasa tajam dan mematikan. Silahkan duduk, Rian. Dan kau juga. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan, kataku. Suaraku rendah dan terkontrol. Aku menunjuk 2 kursi di depanku. Mereka akhirnya duduk, meski enggan. Wanita itu berbisik kepada Rian. Sayang, ini hanya lelucon kan? Kenapa dia ada di sini? Rian menggeleng, wajahnya mulai memucat. Ia akhirnya menyadari bahwa ini bukan lelucon. Meja yang memisahkan kami kini terasa seperti jurang yang tak teratasi. Aku mengambil sebuah remote control dan menekan tombol. Layar proyektor turun dari langit-langit, memancarkan cahaya putih yang dingin ke seluruh ruangan. 2 bulan. 2 bulan sejak kau memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kita dengan cara yang paling hina dan kejam. Aku memulai, suaraku seperti es. Kau tidak hanya menendangku keluar, Rian. Kau menendang anak yang sedang kukandung, darah dagingmu sendiri. Kau menempatkan selingkuhanmu di posisi yang seharusnya menjadi milikku. Dan kau berpikir kau bisa lolos begitu saja. Rian mencoba menyelah. Ini masalah pribadi, Adisti. Kau tidak punya hak untuk... Masalah pribadi? Aku memotongnya tanpa menaikkan volume suaraku sedikitpun. Tepat sekali. Itu masalah pribadi. Sampai kau mulai menggunakan uang perusahaan untuk membiayai apartemen mewahnya,
perjalanan ke Maladewa, dan perhiasan berliannya. Aku menunjuk ke layar proyektor. Gambar pertama muncul. Foto-fotoku saat dirawat di rumah sakit setelah pengusiran. Wajahku yang bengkak dan pucat. Ini adalah kenangan yang indah, Rian. Kenangan tentang bagaimana aku hampir kehilangan anakku karena tindakanmu. Aku membiarkan gambar itu bertahan selama beberapa detik, membiarkan rasa bersalah yang seharusnya ia rasakan merayap ke pori-porinya. Kemudian aku beralih ke inti masalah, kekuasaan dan kejahatan. Kau terkejut melihatku duduk di sini, bukan? Aku melanjutkan, menyilangkan tangan di atas meja. Kau pikir tanpa koneksimu, tanpa namamu, aku hanyalah istri rumahan yang tidak berdaya. Kau salah besar. Aku menjelaskan singkat tentang reorganisasi mendadak yang terjadi dalam 8 minggu terakhir. Aku menyebutkan nama Daniel, sekutu yang membuat Rian dan jajaran Dewan Komisaris Lama tidak bisa bergerak. Saat kau sibuk menikmati bulan madu ilegalmu, aku sibuk mengakuisisi saham satu persatu. Dengan dukungan finansial yang tak terbatas dari Daniel, dan dengan fakta bahwa kau lalai menjaga likuiditas perusahaan, pengambil alihan berjalan mulus. Rian berdiri dengan marah, tangannya mengepal di atas meja. Kau gila, aku akan menuntutmu. Ini manipulasi. Duduk, Rian, perintahku. Dan kali ini ada otoritas yang tak terbantahkan dalam suaraku. Ia terpaksa duduk kembali, tubuhnya gemetar. Penuntutanku tidak akan berhasil karena aku tidak melanggar hukum. Yang kau lakukan, Rian, itulah yang melanggar hukum. Layar proyektor berkedip lagi. Kali ini bukan foto emosional. Ini adalah angka. Selamat datang di sesi presentasi bukti-bukti penggelapan dana, kataku. Nadaku kini terdengar seperti sedang memimpin rapat dewan yang paling serius. Tampil di layar adalah serangkaian transfer bank, faktur fiktif, dan email internal yang sudah diaudit. Bukti-bukti yang jelas menunjukkan bagaimana Rian menggunakan dana perusahaan untuk membayar utang pribadinya, memanipulasi laporan keuangan triwulanan, dan yang paling parah, transfer dana dalam jumlah besar ke rekening pribadi wanita di sampingnya. Total kerugian perusahaan yang kusebutkan membuat Rian dan wanita itu terdiam. Jumlahnya miliaran. Wanita ini, aku menunjuk selingkuhannya dengan gerakan dagu. Kau masukkan ke jajaran manajemen dengan gaji 6 kali lipat dari kompetensinya. Kau membiarkannya mengakses informasi sensitif. Dan ia, dengan persetujuanmu, menggunakan kartu kredit perusahaan untuk membeli perhiasan saat kau meninggalkanku di rumah sakit. Mata wanita itu melebar, panik. Aku tidak tahu. Rian bilang itu bonusku. Rian menoleh padanya. Wajahnya penuh kemarahan dan pengkhianatan yang baru disadari. Mereka mulai saling menyalahkan. Bisikan-bisikan cepat yang penuh keputusasaan. Aku membiarkan kekacauan kecil itu berlangsung selama beberapa saat, menikmati kehancuran aliansi mereka. Saat mereka kembali tenang, aku menggeser 3 map tebal berwarna merah marun ke tengah meja. Aku akan memberimu 3 hadiah hari ini, Rian.
3 konsekuensi atas 3 kejahatan yang kau lakukan padaku dan perusahaan. Aku mengambil map pertama, yang paling tipis, dan melemparkannya di depannya. Ini adalah surat pemutusan hubungan kerja dan surat pemberhentian dari Dewan Direksi. Efektif hari ini. Kau bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Aksesmu telah dicabut. Semua kartu perusahaan dan fasilitas harus dikembalikan segera. Rian merobek map itu. Kertasnya jatuh berserakan. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Ini perusahaan keluargaku. Dulu, Rian, dulu. Sekarang ini perusahaan anakku, tegasku. Aku mengambil map kedua, yang lebih tebal, dan meletakkannya dengan hati-hati. Ini adalah surat gugatan cerai. Semua sudah ditandatangani oleh pengacaraku. Kami tidak menuntut harta Bonokini. Kami hanya menuntut hak asuh penuh atas anak kami dan tunjangan yang sesuai untuk gaya hidup barunya. Yang, oh ya, akan menjadi sangat mewah. Aku menatapnya lurus. Aku ingin kau tahu, perceraian ini terjadi bukan karena aku kalah darimu. Perceraian ini terjadi karena aku menang. Aku tidak butuh nama belakangmu, Rian. Aku sudah punya namaku sendiri, yang jauh lebih kuat. Rian mulai menangis, bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan kekalahan. Ia mengulurkan tangan ke arahku. Adisti, sayang, tolong, kita bisa perbaiki ini. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Aku tertawa kecil, tanpa suara. Kau menamainya kesalahpahaman? Kau hampir membunuh anakku, Rian. Tidak ada perbaikan untuk pengkhianatan seperti itu. Aku mengambil map terakhir, yang paling berat dan paling ditunggu. Dan ini adalah hadiah ketiga. Map itu berisi salinan laporan polisi. Dokumen pengajuan gugatan perdata atas kerugian perusahaan. Dan yang paling mengejutkan, surat panggilan resmi dari Kejaksaan Agung terkait dugaan pencucian uang dan penggelapan dana yang disamarkan melalui skema investasi fiktif. Kau pikir Daniel hanya membantuku mengambil alih perusahaan? Tidak. Dia juga membantuku membersihkan perusahaan dari tikus-tikus pengerat seperti kalian. Aku memanggil pengacaraku, Bapak Harsono, yang selama ini menunggu di ruangan sebelah. Ia masuk, didampingi 2 petugas keamanan berseragam. Kehadiran pengacara dan keamanan itu seperti palu godam yang menghantam realitas Rian. Wajahnya berubah dari merah karena marah menjadi putih pucat karena ketakutan. Kejahatan finansial yang kau lakukan, Rian, jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Dan kau tahu apa hukumannya? Bukan sekadar dikeluarkan dari perusahaan. Ini adalah ancaman pidana. 8 tahun penjara, mungkin lebih jika semua dakwaan terbukti. Wanita itu menjerit. Tidak, Rian, kau bilang kau bisa mengurusnya. Kau bilang aku aman. Rian menatapku dengan mata yang memohon, memancarkan keputusasaan yang telanjang. Adisti, jangan lakukan ini. Aku ayah dari anakmu. Aku akan kehilangan segalanya. Kau kehilangan segalanya pada hari kau menendangku keluar, Rian. Jawabku dingin. Kau memilih jalan ini.
Kau memilih kehancuran yang total. Dan sekarang, kau harus menanggungnya. Aku bangkit dari kursi direktur utama. Berdiri tegak, aku menatap mereka dari ketinggian yang berbeda. Bukan hanya fisik, tapi moral dan kekuasaan. Aku memanggil kalian hari ini bukan untuk negosiasi atau drama. Aku memanggil kalian untuk menyaksikan hukum karma bekerja tepat di tempat kalian merencanakannya, di kursiku. Aku menoleh ke Harsono. Bapak Harsono, tolong urus penyerahan dokumen ini kepada pihak berwenang. Dan pastikan kedua orang ini meninggalkan area perusahaan segera. Mereka tidak akan pernah diizinkan masuk lagi. Saat Rian dan mantan selingkuhannya diapit oleh petugas keamanan, mereka tampak tidak lebih dari sepasang penjahat murahan. Rian terus berteriak meminta ampun. Nama Daniel dan namaku diucapkannya dalam keputusasaan. Aku tidak menoleh. Aku kembali duduk di kursi kebanggaanku. Suara pintu yang ditutup mengunci Rian dari kekuasaan dan kebebasannya terdengar begitu memuaskan. Aku menyentuh perutku yang kini rata. Anakku sudah lahir, selamat dan sehat. Ia adalah alasan dan kekuatanku. Aku telah berjanji padanya bahwa ia akan lahir di dunia yang aman. Dunia di mana ibunya adalah seorang ratu, bukan korban. Dan aku telah menepati janji itu. Aku menyandarkan tubuh. Kedamaian yang kurasakan begitu mendalam. Terasa seperti kemenangan yang sesungguhnya. Aku tidak hanya mendapatkan kembali posisiku. Aku telah membersihkan masa laluku. Kini, aku adalah direktur utama yang disegani. Seorang ibu tunggal yang bahagia. Dan wanita yang telah memenangkan segalanya. Masa depan terbentang luas, secerah pemandangan kota di luar jendela. Masa depan tanpa Rian, tanpa pengkhianatan, dan penuh dengan kekuasaan yang adil. Hukum karma telah terwujud, dan aku adalah pelaksananya. Inilah kisahku. Setiap wanita yang pernah dihancurkan oleh cinta tahu bahwa kehancuran terbesar adalah fondasi untuk kebangkitan yang paling megah. Aku mungkin ditendang saat hamil, tapi dari debu kehinaan itulah aku menemukan mahkotaku yang sesungguhnya. Aku bebas, bahagia, dan tak tersentuh.